Saudara sekalian, Shalom. Seperti biasa saya menyapa saudara dengan renungan singkat di pagi hari ini. Dan saya beri tema kecemburuan buta yang menghalalkan segala cara. Teksnya diambil dari Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Berbunyi demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Antipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di sana ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang di antara mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari mereka, petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara lain, mereka pun dilepaskan. Saudara sekalian, masih berhubungan dengan pelayanan Paulus, saudara. Dan Paulus dalam kisah yang kita baca tadi adalah pelayanan di kota Tesalonika. Tesalonika itu kalau sekarang berada di negara Turki. Dan dalam pemberitaan Injil itu seperti biasa, karena Paulus adalah orang Yahudi, dia mencari rumah orang Yahudi. Nah di situ dia selama 3 hari Sabat berturut-turut, di mana banyak orang berkumpul belajar firman Tuhan. Dia di situ dan menyampaikan tentang Injil, tentang Mesias yang sudah sangat familiar bagi orang Yahudi. Dan mereka percaya Mesias akan datang, akan membawa kelepasan dan kemenangan bagi umat Allah. Tetapi bagi orang Israel, konsep Mesias itu sering disalah mengerti. Mereka selalu pikir itu adalah Mesias secara politis, membebaskan Israel dari penjajah. Paulus menjelaskan bahwa Mesias itu adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali, yang bukan membebaskan dari penjajah secara politis, tapi menolong orang, manusia berdosa, dari kuasa dosa dan api neraka. Dan yang luar biasa, akhirnya banyak orang yang percaya di situ. Tesalonika diberkati. Tapi karena itu sudah orang-orang Yahudi fanatis yang lain, yang tidak percaya, kemudian menjadi cemburu. Dan kecemburuan itu sedemikian masif sampai akhirnya orang-orang ini yang notabene orang religius, orang yang tahu tentang hukum Taurat, orang yang harus menegakkan kasih hukum dan kebenaran, justru mereka terseret merangkul penjahat-penjahat pasar bersama dengan mereka. Dengan kata lain, mereka malah ikut menjadi sama dengan penjahat pasar. Kalau sekarang barangkali adalah preman-preman pasar yang tidak mengerti hukum tata krama, hanya kekerasan, keserakahan, dan kejahatan yang ada di benak mereka. Akhirnya mereka rame-rame meneriakkan fitnah dan semua yang jahat bahwa Paulus dan Silas adalah membawa kekacauan, melawan Kaisar dan sebagainya. Akhirnya mereka terprovokasi dan kemudian menyerbu rumah Yason, tapi tidak menemukan Paulus dan Silas di sana. Lalu Yason diseret dengan beberapa orang. Nah, saudara, luar biasa adalah inilah kecemburuan buta. Kecemburuan buta itu menghilangkan akal sehat. Dan akhirnya apa yang diyakini, apa yang dianggap kebenaran, bahkan dikalahkan karena akal sehatnya hilang. Karena itu saudara, dalam hidup ini kita harus selalu belajar firman Tuhan, supaya kita tidak kehilangan akal sehat. Kita diajar untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Bukan cemburu buta yang membuat kita bodoh dan membawa celaka. Kiranya juga Tuhan menolong kita semua menjadi umat Kristen
yang pakai akal sehat, yang selalu belajar firman Tuhan dengan giat. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau memberkati kami semua hari ini. Dan bersyukur karena hari ini Tuhan menolong kami. Berkatilah kami dan tolong kami dalam segala situasi. Hari ini kami berserah padamu, mohon berkat-Mu. Bapak, terima kasih. Amin. Selamat pagi.